Selamat datang kembali di sesi diskusi mendalam kita. Kali ini kita pegang kutipan dari buku Key Management Ratios. Fokusnya di bagian 4 ya, tentang apa aja sih yang menentukan nilai sebuah perusahaan. Nah, tujuan kita kali ini menggali bareng metrik-metrik kunci yang jadi patokan pasar buat nilai bisnis. Sumber kita ini kan fokusnya ke rasio-rasio pasar saham ya, dan bagaimana struktur keuangan perusahaan itu ikut menentukan nilainya. Siap kita bongkar? Siap. Ini penting sekali ya. Entah Anda investor, pengelola bisnis, atau sekedar penasaran aja gitu. Gimana sih pasar itu menghargai sebuah perusahaan? Ini bukan cuma soal lihat angka laba, tapi memahami apa yang benar-benar mendorong nilai di mata pasar. Oke, kita mulai dari bab 12 ya, soal penilaian pasar saham. Yang pertama sering disebut itu earnings per share, EPS. Kalau saya baca di sini, ini laba bersih dibagi jumlah saham. Seberapa penting sih angka ini buat Anda sebagai, katakanlah, pemilik saham? Penting banget. EPS itu pada dasarnya menunjukkan seberapa besar jatah laba perusahaan untuk setiap lembar saham yang Anda punya, gitu. Ini ukuran dasar profitabilitas lah dari sudut pandang pemegang saham. Semakin tinggi, ya jelas semakin bagus sinyalnya. Nah, kalau EPS ini dihubungkan dengan harga saham, muncul rasio price to earnings atau PE yang populer itu kan. Kenapa ya ini jadi favorit banyak orang? Apakah PE tinggi itu selalu berarti bagus? PE rasio itu menarik karena dia mencerminkan ekspektasi pasar. Harga saham dibagi EPS, kan? Kalau PE-nya tinggi, biasanya pasar berharap laba perusahaan ini akan tumbuh kencang di masa depan. Gitu. Jadi ini bukan cuma soal kinerja sekarang, tapi soal prospek. Makanya perusahaan teknologi sering punya PE tinggi. Tapi ya PE tinggi juga bisa berarti harganya udah mahal gitu. Perlu hati-hati juga. Jadi ada kaitannya juga dengan bagaimana perusahaan pakai labanya ya. Apakah dibagikan sebagai dividen, dividends per share atau DPS, atau ditahan untuk tumbuh lagi, yang mungkin diharapkan pasar lewat PE tinggi itu. Tepat sekali. Perbijakan dividen, berapa DPS yang dibayar, itu terkait erat. Banget malah. Perusahaan yang butuh banyak dana buat ekspansi, mungkin bayar dividen kecil aja. Tapi investor berharap kompensasinya dari kenaikan harga saham, ya kan? Karena pertumbuhan laba itu. Ada juga earnings yield, itu kebalikan PE. EPS dibagi harga saham. Dan dividend yield, DPS per harga saham. Ini ngasih perspektif return relatif terhadap harga. Satu lagi cara pandang, market to book ratio. Membandingkan nilai pasar saham sama nilai aset bersih di buku perusahaan. Oke. Itu tadi pandangan dari sisi pasar ya. Sekarang, gimana keputusan internal perusahaan? Terutama soal pendanaan, pakai utang atau modal sendiri. Gimana itu mempengaruhi nilai ini? Ini masuk ke bab 13 soal financial leverage atau gearing ya. Yang saham, yang kita kenal sebagai ROE atau return on equity. Bahkan jika return dari asetnya secara keseluruhan, ROTA atau return on total assets, itu nggak berubah. Sebentar. Jadi maksudnya dengan pinjam uang, return untuk pemilik bisa jadi lebih tinggi. Gimana mekanismenya? Bukannya utang itu ada bunganya, kan jadi beban. Benar, ada bunga, pasti. Tapi selama return yang dihasilkan dari aset perusahaan, si ROTA tadi, lebih tinggi daripada biaya bunga utang setelah pajak, nah, kelebihannya itu akan mengungkit atau ningkatin ROE. Bayangkan ROTA itu hasil dari mesin bisnisnya. Leverage itu kayak jembatan yang transfer hasil mesin itu ke pemilik saham, ROE. Dan jembatan ini bisa memperbesar alirannya gitu. Selama biaya jembatan, yaitu bunga utang, lebih kecil dari hasil mesinnya. Tentu ini juga nambah risiko ya, jangan lupa itu. Tapi ya resiko juga naik. Sip. Nah, gimana hubungan ROE yang udah diungkit ini dengan penilaian pasar yang tadi kita bahas kayak market to book ratio itu? Nah, ini koneksi kuncinya. Pasar itu akan bandingin ROE yang dihasilkan perusahaan dengan return minimum yang mereka harapkan. Yang bisa kita lihat dari earnings yield tadi misalnya. Kalau ROE perusahaan secara konsisten lebih tinggi dari tuntutan pasar, dari earnings yield, investor itu bersedia bayar harga premium buat sahamnya. Akibatnya apa? Ya nilai pasar perusahaan akan lebih tinggi dari nilai buku aset bersihnya, atau market to book ratio-nya di atas 1. Jadi ROE itu titik pertemuan yang krusial banget. Dia gabungin efisiensi operasional, seberapa bagus perusahaan hasilin laba dari penjualan dan asetnya, dengan keputusan struktur modal, berapa banyak utang yang dipakai.
Dan hasil akhirnya, itu sangat mempengaruhi gimana pasar nilai perusahaan Anda. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, nilai perusahaan itu kompleks ya, nggak cuma soal laba gede aja, tapi juga seberapa efisien laba itu dihasilkan per lembar saham, si EPS tadi. Terus gimana ekspektasi pasar ke depannya, itu PE ratio, dan juga gimana perusahaan pintar pakai pengungkit utang buat maksimalkan return bagi Anda sebagai pemilik, si ROI, yang kemudian dinilai relatif terhadap tuntutan pasar, market to book itu. Persis. Yang menarik di sini tuh bagaimana keputusan internal di ruang rapat soal efisiensi produksi, strategi pemasaran, sampai struktur utang itu punya dampak langsung ke layar harga saham di bursa. Semuanya saling terkait gitu loh. Nggak bisa dipisah-pisah. Oke, sebagai penutup nih ya, mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran untuk Anda. Kalau sebuah perusahaan bisa terus-menerus cetak ROE jauh di atas ekspektasi pasar, di atas earnings yield, seberapa besar sih harga mimpi atau premi yang rela dibayar pasar untuk potensi pertumbuhan masa depan yang ya belum tentu terwujud itu? Ini menghubungkan kinerja hari ini dengan valuasi jangka panjang. Menarik ya?